Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Maaf ya, Bapak agak terlambat sedikit. Oh, ini mengapa begini? Enggak tahu. Oke, mengapa berdua orang saja yang masuk? Sakit, Yang Pak. lainnya di mana? Sakit, Pak. Siapa yang sakit? Riki, Pak. Sama Reno. Reo. Sana Reno. Sakit apa mereka? Demam berdarah. Oh, oke, semoga kita doakan mereka semoga cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita terlebih dahulu berdoa. Silakan maju ke depan memimpin berdoa. Lista. Ayo, Lista. Duduk di bangku jadi. Oke, apa? Baik, marilah kita ambil sikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kami akan belajar, sudilah kiranya Engkau memberkati sehingga pembelajaran pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kami boleh kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Lista telah membawa kita dalam doa. Oke. Pertama materi kita hari ini adalah sakramen baptis. Siapa yang sudah dibaptis? Saya sudah, Pak. Oke, baptis bayi atau dewasa? Bayi. Baik, kita akan melanjutkan. Baik, kita akan melanjutkan. Kita akan melihat apa-apa saja dalam sakramen baptis ini. Nah, di sini ada arti dari sakramen. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin atau sacramentum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, jadi tadi anak-anak kan sudah dibaptis. Berarti anak-anak sudah menerima sakramen kudus atau yang ilahi dari Allah. Berarti itu tanda keselamatan Allah untuk anak-anak. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Karena sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Nah, jadi sakramen ini adalah tanda sarana keselamatan yang sudah kita dengar tadi yang Bapak jelaskan. Maka menerima dan memahami sakramen ini hendaknya kita ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Berarti kita dirangka oleh iman yang dasar dari iman. Seperti itu. Nah, di sini ada sakramen baptis. Tadi anak-anak kan sudah Bapak tanya tentang membaptis. Sudah dibaptis atau belum? Sakramen baptis adalah sakramen pertama diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Jadi sebagai seorang anggota gereja Katolik, kita harus menerima sakramen baptis terlebih dahulu. Seperti baptis kan ada berapa banyak baptis. Yang pertama baptis balita, bayi atau bayi tadi. Yang kedua
baptis dewasa, dan yang ketiga gereja Katolik. Nah, ketika kita menjadi seorang anggota gereja Katolik, kita pertama-tama harus dibaptis. Di situ bahwa kita percaya di mana iman Katolik kita sudah benar-benar. Dengan sakramen baptis ini, maka kita akan terbebas dari dosa dan dilahirkan. Pak, ada yang terlambat. Ada yang terlambat, Pak. Siapa itu? Andre sama Bobby, Pak. Silakan masuk. Silakan masuk. Ya, Kenapa kalian terlambat? Pak, lambat bangun Pak, jam 7 bangunnya. Bobby, kenapa? Memang terlambat Pak. Oke, silakan duduk. Nanti jangan diulangi lagi ya. Ya Pak. Halo teman-teman. Hai. Gimana kami duduk Pak? Di situ. Baik, di sini tadi teman-teman yang baru datang, kita mendengar arti dari sakramen baptis ini. Andre sudah dibaptis Sudah Pak. dari bayi, Kak? Ya, dari bayi. Baik, di sini kita melihat ada sakramen baptis, pengertian dari sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen pertama diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Nah, tadi anak-anak sudah dibaptis, jadi itulah sakramen yang pertama kali anak-anak terima untuk menjadi seorang anggota gereja Katolik. Berarti anak-anak sudah percaya dengan iman Katolik, dengan sakramen baptis tadi. Dengan sakramen baptis ini, maka anak-anak akan terbebas dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi putra dan putri Allah, sehingga kita dapat meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke kehidupan baru. Nah, jadi ketika kita sudah menerima sakramen baptis ini, kita membawa kehidupan yang baru dan meninggalkan kehidupan yang lama. Seperti itu. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Jadi inisiasi ini tadi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam kelompok atau anggota. Berarti tadi kan anak-anak sudah menerima sakramen baptis. Jadi anak-anak sudah masuk ke dalam anggota kelompok gereja Katolik. Seperti itu. Ini adalah pembersihan dari dosa. Baptisan menyucikan dari dosa asal dan jika dilakukan setelah usia akil balik juga dari dosa pribadi. Yang kedua, kelahiran kembali secara rohani, melambangkan kelahiran baru dalam Kristus menjadi anggota tubuh Kristus. Masuk ke dalam persekutuan umat beriman gereja Katolik. Dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Baptisan meninggalkan materi rohani yang tidak terhapuskan. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada sarana dalam pembaptisan Katolik. Yang pertama ada air bersih. Air bersih melambangkan sebagai pembersihan diri dan kehidupan baru. Jadi tadi kita mendengar dari kehidupan yang lama kita berubah menjadi kehidupan yang baru. Tadi kan airnya kotor,
jadi diubah menjadi bersih seperti itu. Yang kedua, kalimat yang diucapkan seorang pastor. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, disitulah pastor membaptis anak-anak dulu sejak bayi dengan menyebutkan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, minyak krisma. Minyak krisma adalah sebagai lambang kehadirat Roh Kudus. Yang keempat, nama baptis sebagai lambang kesediaan menjadi pengikut Kristus, seperti tokoh yang namanya dipilih, atau nama baptis biasanya dari nama Santo Santa. Anak-anak punya nama baptis semuanya? Punya Pak. Oke, disitulah nama baptis itu. Nama baptis anak-anak tadi yang sudah diberikan sebagai lambang atau kesediaan menjadi pengikut Kristus. Dan yang kelima, kain putih. Kain putih ini sebagai lambang kesucian hati yang bersih dari dosa. Jadi kain putih ini adalah, kita melihat kain putih sebagai tanda yang bersih, berarti itu adalah suci. Suci yang berarti bersih dari dosa. Dan yang keenam, lilin menyala. Lilin menyala ini sebagai lambang kesediaan menjadi terang dunia seperti Kristus. Nah, tadi anak-anak sudah dibaptis, berarti anak-anak adalah sebagai lambang untuk menjadi terang dunia seperti Kristus. Seperti itu. Baik, di sini tadi anak-anak sudah melihat sarana dalam pembaptisan Katolik. Nah, dalam sarana pembaptisan Katolik tadi, yang nomor 4 ada nama baptis. Anak-anak punya nama baptis semuanya? Punya Pak. Coba anak-anak sebut nama baptis anak-anak masing-masing. Yang pertama dari Rista sekarang. Nama baptis saya Monica, Pak. Maria apa? Maria, Pak. Oke. Andre? Nama saya itu Antonius Padua Rahmat Pak. Yang Bobby? Agustinus Pak. Oke. Nama baptis yang sangat-sangat bagus untuk kalian. Nah, di sini pentingnya baptisan ini dalam gereja Katolik adalah mengajarkan bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan. Meskipun Allah tidak terikat oleh sakramen dan orang yang tidak sempat dibaptis secara resmi, misalnya martir atau mereka yang menginginkannya tapi mati sebelum sempat dibaptis, dari situ bisa diselamatkan. Nah, di sini Bapak ada tugas untuk anak-anak. Sini kan tadi ada sarana dalam pembaptisan Katolik. Nah, nanti anak-anak tulis sarana dalam pembaptisan Katolik ini di kertas ini, nanti Bapak bagi dan serta berikan penjelasan seperti ini. Nah, baik. Kita akan bagi. Baik, ada yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk membacakan. Oke, silakan Bobby bacakan. Iya Pak. Yang pertama tuh air Pak. Dan kedua kalimat yang diucapkan. Yang ketiga tuh minyak. Yang keempat lilin. Yang kelima nama baptis Pak. Yang satunya saya lupa Pak.
Oke, di sini ada anak-anak yang mau Ada mendamaikan. Pak, ada Pak. Oke, baik Lista. Silakan. Bobi silakan duduk. Ya Pak. Baik, saya akan menambahkan dari jawaban Budi. Yang pertama, sarana dalam pembaptisan yang pertama itu air baptis atau air bersih. Lalu kalimat yang diucapkan pastor seperti aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu yang ketiga itu minyak baptis. Yang keempat nama baptis. Yang kelima kain putih. Yang keenam lilin yang menyala. Oke, di sini Lista sudah menjawab dengan tepat. Tepuk tangan untuk Lista. Yeay. Oke anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pembaptisan. Yang pertama ada baptis bayi. Baptis bayi adalah pembaptisan anak di mana atas dasar keyakinan orang tua atau wali mereka. Ini bukan hanya upacara formal tetapi memiliki makna simbolis dan spiritualitas yang mendalam bagi keluarga atau gereja. Macam-macam. Berikut ada beberapa makna dari pembaptisan bayi. Yang pertama, penyucian dari dosa. Baptis bayi ini dianggap sebagai simbol pembersihan dari dosa asal atau dosa warisan yang diyakini ada pada setiap manusia sejak lahir. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam gereja. Baptis menandakan penerimaan bayi ke dalam gereja atau persekutuan gereja sebagai anggota keluarga Allah. Kemudian yang ketiga, pembangunan iman. Pembangunan iman. Baptis bayi dipandang sebagai langkah awal dalam perjalanan anak, di mana orang tua wali memiliki peran penting dalam mendidik anak dalam ajaran Kristiani. Kemudian yang keempat, simbol kematian dan kebangkitan. Baptis ini juga melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus yang menjadi dasar keselamatan bagi umat Katolik. Kemudian di sini ada baptis dewasa. Baptis dewasa adalah sakramen baptis yang diberikan kepada orang yang telah mencapai usia dewasa, baik secara fisik maupun rohani, secara sadar menyatakan iman mereka kepada Yesus Kristus. Ini berbeda dengan baptis bayi, di mana orang tua atau wali baptis memiliki anak yang belum mampu membuat keputusan iman sendiri. Kemudian yang ketiga ada baptis darurat. Baptis darurat adalah tindakan pembaptisan yang dilakukan dalam situasi yang mendekat, terutama ketika seseorang dalam bahaya kematian dan tidak memungkinkan untuk menerima baptisan secara normal di gereja. Nah, anak-anak, di sini ibu mau bertanya, ada berapa macam-macam baptisan dalam gereja Katolik? Ada 3. Yang pertama apa anak-anak? Baptis bayi. Yang kedua? Baptis dewasa. Yang ketiga? Baptis darurat. Oke. Di sini ibu akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kemudian ada 3 alasan yang membuat gereja Katolik membaptis para bayi, yaitu 1. Karena perintah Kristus. Yang kedua, baptisan diperlukan untuk keselamatan. Kemudian yang ketiga, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membawa anak-anak mereka ke dalam kerajaan surga. Berdasarkan materi dari pembelajaran tadi, di sini kita akan masuk ke dalam dasar biblis dari pembaptisan ini yang terdapat pada Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai dengan 13. Di sini ibu mau satu orang maju ke depan untuk membacakan kitab sucinya. Apakah di sini ada yang bersedia maju ke depan untuk membacakannya? Andre. Ya, Bu. Saya Lista. Silakan maju Lista. Yesus dibaptis dalam Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai dengan 13.
Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih Lisa. Setelah mendengarkan bacaan kitab suci yang dibacakan oleh Lista tadi, di sini kita mengambil dasar biblis dari sakramen pembaptisan yang terdapat pada Injil Markus tersebut. Di sini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Setelah kalian mendengarkan bacaan tadi, yang pertama, Ibu akan bertanya kepada kalian, di manakah Yesus dibaptis? Terdapat dalam Maria? Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bu. Oke, benar jawabannya. Kemudian beri tepuk tangan dulu kepada Maria. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari manakah Yesus datang? Bu, katanya dia tahu, Bu. Dari surga, Bu. Oke, pertanyaan kedua. Di sini kita bisa melihat dari manakah Yesus datang. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Ayat dari kitab sucinya di situ tadi ada tertulis dari manakah Yesus datang. Jadi pertanyaannya, dari manakah Yesus datang? Dari air. Apa, Bobi? Enggak lah, Bobi. Dari mana? Aku baca tadi. Enggak fokus. Anak di sini Ibu akan tampilkan isi dari kitab suci tadi. Bisa dibaca bersama-sama pada ayat 9. Di sini anak-anak bisa dibacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis. Oh, dia di tanah berarti. Dia dari Dari Nazaret. Dari Galilea sudah jelas terlihat ya anak-anak bahwa Dari Yesus Nazaret. datang dari Nazaret. Oke, jadi pertanyaan yang kedua sudah terjawabkan. Adalah siapakah yang membaptis Yesus? Apakah di sini ada yang bisa menjawab? Yohanes. Betul. Yeay. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan yang keempat. Apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Saya Bu, Oke, Andre. apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis itu, langit menjadi terkoyak dalam bacaan tadi, lalu turunlah Roh Kudus berupa burung merpati yang turun di atas Yesus, dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Oke, beri aplaus untuk Andre. Yeay. Bu, Kemudian setelah kita mempelajari pembelajaran tentang sakramen baptis ini, Ibu akan menampilkan satu video tentang bagaimana prosesi pembaptisan dalam gereja Katolik. Yeay, untuk video. Yeay. Yeay. Wow, dia kayak gini. Dia kayak gitu. Yeay, tidak apa tuh. Elizabeth tidak
membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristoforus Ariantoresa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sakramen baptis adalah langkah awal seseorang masuk ke dalam kehidupan Kristen. Dengan dibaptis, seseorang menandakan bahwa ia telah menjadi bagian dari umat Allah, menerima anugerah pengampunan dosa, dan memulai hidup baru bersama Kristus. Baptisan bukan hanya simbol, tetapi juga tindakan iman yang menunjukkan komitmen untuk hidup menurut ajaran Yesus Kristus. Kemudian, sakramen baptis adalah pintu gerbang iman Kristen yang menandai kelahiran kembali secara rohani dan menjadi anggota penuh dalam gereja. Itu bukan hanya ritual, tetapi awal dari perjalanan hidup yang penuh harapan dan pertumbuhan iman. Tidak. Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, kita akan lanjut games. Yeay. Kemudian akan muncul pertanyaan dari spin yang telah kalian putarkan tadi. Oke, Ibu minta kalian maju semuanya, membentuk satu barisan. Oke, Maria tekan spin it. Ininya digerakkan ke Bu. Iya. Bu, ini dibaca Kak, Bu? Iya, dibacakan Maria. Terus kamu nanti menekankan, kamu pilih jawaban mana yang menurut kamu benar dari Masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat. Dapat lagi? Udah. Masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Saya memilih jawaban yang C, Bu. Katekumen. Oke, bisa menekankan jawaban yang kamu pilih. Ya salah, tuh salah tuh. Anak-anak, sekian dari games kita pada hari ini. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Harap kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan tentang sakramen pembaptisan ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa pulang? Andre maju. Pulang. Pulang. Ye. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah bersama-sama kami dalam belajar hari ini. Temanilah kami dalam perjalanan pulang. Semoga kami dan guru kami dapat sampai dengan keadaan selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu. Anak, silahkan disiapkan. Terima kasih, Bu.
Amin.